hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kalian nyadar gak sih? Dari tadi Amel tuh diem aja. Iya bener, biasanya dia paling rame. Iya nih, kenapa Mel? Kamu kenapa sih Mel sebenarnya? Nanti aja deh, aku cerita setelah pelajaran. Mimpi ya, kamu itu mukanya abis ketemu hantu. Hei, Pak Rejo udah datang ya. Halo Bu, ya, baik. Makasih ya, nanti saya kabarkan lagi ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, baik semuanya? Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum Bapak mulai belajar, Bapak absen dulu ya. Iya. Nanti yang sebutkan namanya bilang hadir. Iya. Citra, Hadir Pak. Alia, Hadir Pak. Nadia, Hadir. Citra, udah ya Citra. Vina, Hah? Hadir Pak. ya. Rini, Hadir Pak. Amel, Hadir. terus siapa lagi yang belum? Aku Tiara. Oh, Tiara, ada Tiara. Hadir Pak. Baik. Semuanya pada hadir kan? Hadir. Nah, baik anak-anakku, karena kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang pentingnya semangat belajar. Di sini Bapak ingin bertanya dulu kepada adik-adik, siapa di sini yang pernah bermimpi aneh? Mimpi Pak. Iya, itu mimpi yang suka dalam ada tidur. Ah, aku Pak, aku Ya. Vina. Sebutin Vina, gimana mimpinya? Aku pernah Pak mimpi ketemu raksasa. Kata di raksasanya itu katanya, kamu jangan belajar, mending main terus. Gitu Pak katanya. Itu tuh Pin, tandanya raksasanya nakutin kamu supaya kamu males. Aku juga pernah kok Pak mimpi dikejar gitu ya? monster waktu tidur. Betul Tiara, menurut aku raksasa itu simbol rasa malas yang pengen banget ngalahin kita. Iya tuh, raksasa itu musuh terbesar kita yang harus kita lawan biar kita tetap semangat. Aku juga pernah mimpi, tapi aku lawan sekuat tenaga raksasa itu karena aku pengen terus belajar. Betul, kita harus punya hati besar. Jangan takut sama raksasa malas itu. Bagus. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nih Amel diam terus dari tadi? Amel pernah gak mimpi raksasa juga? Iya Pak, pernah. Aku mimpi raksasa yang marah karena aku gak nurut dia, tapi aku lawan dengan nilai rapotku Pak. Menarik. Coba deh Amel, ceritakan lebih detail supaya teman-teman kamu itu bisa tahu cerita kamu. Jadi teman-teman, raksasa itu taringnya besar banget, kepalanya gundul, sekeras baja. Dari mulutnya menyembur kata-kata jahat yang menyuruh aku untuk malas belajar. Gitu Pak. Serem ya Mel. Ya seremnya. Tapi aku gak takut karena ayah dan ibuku selalu mengajarkanku untuk belajar. Gitu teman-teman. Hebat. Tapi ngomong-ngomong, setelah Bapak pikir-pikir, mimpi Amel ini sama loh, persis seperti sebuah puisi. Bapak lupa ya, ada yang tahu gak puisi apa? Yang tahu angkat tangan coba. Saya Pak. Ya, Pak Pina. Puisinya itu judulnya ini Pak, raksasa. Iya, betul, raksasa. Cuman Bapak juga lupa nih, siapa ya pengarang puisi itu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Coba Citra sebutin siapa pengarangnya. Putu Wijaya Pak.
Betul. Nah, hari ini kita akan belajar mendengarkan sebuah puisi yang akan menceritakan cerita Amel tadi, seolah-olah kita dalam mimpi Amel tersebut. Nah, puisi ini akan dibacakan oleh Amel dan teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Semangat, Amel. Aku mau lihat tugas. Aku juga nggak nulis tugas ya. Aku dari tadi nggak mau. Di dalam mimpiku ada raksasa. Taringnya sebesar pohon kelapa. Kepalanya gundul sekeras baja. Dari mulutnya menyembur kata-kata jahat. Hei anak kecil, kamu tak usah rajin. Uang buku, ayo main di jalanan. Jangan dengar kata orang tua. Ikut ogut berpesta pora. Hahaha. Tetapi aku bukan anak ingusan. Badanku kecil, tapi hatiku besar. Ibu sudah melatihku menjadi kuat. Dan ayahku tak senang aku bodoh. Guru selalu bilang, hati-hati dengan orang jahat. Raksasa itu marah dan berkata, aku tak sudi untuk dituntut. Dari mulutnya keluar api panas, tangannya mencungkap ganas. Hei anak berani, katanya marah. Kalau kau bandel, awas ku mama. Lalu menganga taringnya berkilat, lalu melompat, mau menyikat. Aku tenang, tapi waspada. Tidak teriak, takut pun bukan. Sambil berdoa, aku bertindak. Keluarkan rapotku serentak. Angka 8, 9, dan 10 melompat melilit raksasa. Dalam sekejap, mata ia menyerap. Ampun! Jerit raksasa ketakutan. Jangan ikat aku dengan angka. Aku berjanji tak lagi nakal. Mengganggu anak kecil yang rajin belajar. Dalam tidurku muncul raksasa, tapi ia sudah kapok. Sekarang setia menjaga tidurku sambil belajar membaca. Tepuk tangan untuk Amel dan teman-teman. Bagaimana anak-anak, puisinya bagus tidak? Nah, ternyata dalam puisi ini kita diajarkan untuk tidak boleh dan kita harus melawan malas itu dengan tekad dan rajin belajar. Betul Pak, gara-gara itu aku jadi semangat nih melawan rasa malas. Bagus. Aku juga Pak, aku nggak mau kalah lawan raksasa itu. Bagus. Nah, teman-teman, mulai sekarang kita harus saling dukung supaya nggak kalah sama rasa malas. Betul. Nah, jadi anak-anak, jangan sampai rasa malas kita itu menjadi penghalang bagi kita di masa depan. Karena kunci masa depan itu adalah dengan rajin belajar. Jangan sampai rasa malas terus ada dalam diri Kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, itu pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.